Sallallahu Alaihi Subhanallah. Wasallam. Allah. Suri Ramadan kita hingga Jamil masyarakat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ya. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya telah berkenan hadir pada hari ini yang insya Allah sekali lagi dalam kajian kita, mudah-mudahan nanti pertemuan ini sekali lagi diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan lafaz Kakak, jangan, tidak boleh lupa sampel Abi selalu ada. Iya lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz kita, Ustadz Abi Fahri Nabhan Robani menyampaikan materinya kepada ataupun masukan-masukannya, sharing-sharingnya kepada kita bersama pada pagi hari ini, perlu juga kami sampaikan, kami dalam hal ini sebagai penampil beliau selama beliau safari dakwah di Jambi, kami dari Pejuang Subuh Jambi menampil beliau selama beliau roadshow di Jambi. Dan perlu juga kami sampaikan di sini sedikit tentang biodata beliau, yaitu Ustadz Nabhan Robani, Abi Fahri Nabhan Robani. Beliau adalah seorang pembicara, pemateri, Ustadz yang sudah lebih kurang 15 tahun ya, berkecimpung di dunia training. Ya. Beliau selama ini fokus di bidang pelatihan sumber daya manusia, ya, dan beliau juga adalah seorang psikolog dan banyak konsultan pendidikan juga, dan sudah banyak makan asam garamnya mengenal karakter watak ya masyarakat peserta pelatihan dan juga masyarakat yang ada di Indonesia, karena beliau sudah hampir dari Sabang sampai Merauke ya mengisi kajian-kajian pelatihan ya, di Indonesia. Kemarin beliau baru pulang dari Papua dan terakhir sebelum ke Jambi di mana daerah pelatihannya sebelum ke Jambi kemarin. Mana lo mana? Enggak, maksudnya di Bandung, di daerah Bekasi mana? Oh, di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan apa nanti yang beliau sampaikan betul-betul menjadi inspirasi, menjadi bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sampai ya Pak. Oh, mini-mini ya. Yang mini ada yang besar. Pada hari ini betul-betul mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, marilah kita sambut sama-sama Ustadz kita, Ustadz Abi Fahri Nabhan Robani. Kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan hingga akhirnya kita menjadi seorang suami, seorang ibu. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita dikumpulkan kembali di surga sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kesempatan kita antar bertetangga dan sebagai seorang Muslim bisa tetap terus mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini menghantarkan kita hidup lebih baik, bahagia di dunia dan di akhiratnya surga. Amin. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, Masya Allah, hari ini Abi berada di keluarga besar dari produksi Rempeyek Ilham, yang dimana merupakan salah satu binaan dari BI ya. Ya, mudah-mudahan usaha ini berkah, bisnisnya lancar, karyawannya juga diberikan kemudahan suatu hari nanti untuk ibadah umroh haji, dan mudah-mudahan ketika nanti ada yang mau menikah berumah tangga, ketemu dengan wanita yang soleha, istri yang soleh, dan menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Abi juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat dari Pejuang Subuh Kota Jambi yang alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya
memberikan kesempatan untuk Abi berbagi dengan masyarakatnya dan termasuk dalam dunia UMKM. Ketika hari ini kita membawa tema hidup tanpa marah dan sholat khusyuk. Oleh karena itu saya ingin tahu dulu nih, siapa di antara ibu bapak di sini yang masih suka marah-marah? Coba angkat tangannya. Saya ya Bu ya. Jadi kalau ada ibu seperti ini yang disebut jujur orangnya. Tapi ada orang yang ketika dia udah tahu dia pemarah, tapi nggak mau jujur. Nah ini yang disebut mungko duo. Apa yang nampak tuh beda dengan kenyataannya. Dia selalu ingin terlihat orang yang begini ya. Padahal aja kurang masih jo pengen mengemas diri seolah-olah awak kok kaji tinggi. Kalau yo tinggi kaji ndak kan mungkin awak marah-marah. Nyo mengaku paham ilmu agama tapi seketek-seketek tersinggung, seketek-seketek tersinggung. Katanya rajin sholat. Tapi kok aneh, ada orang rajin sholat pulang dari masjid gak marah-marah. Katanya doanya kalau selesai sholat tuh lama, zikirnya panjang, tapi balik ke rumah masih juga marah-marah. Lah berangkat ke tanah suci, umroh haji Pak, lah berkali-kali, tapi balik dari tanah suci masih juga marah-marah. Ngakunya paham ilmu agama. Lah paham ilmu agama masih juga marah-marah. Puasa bulan Ramadan 30 hari lamanya tak pernah tinggal. Kita ini puasa bukan setahun 2 tahun, nah belasan puluhan tahun puasa, lah 60 tahun puasa mengendalikan diri dan hawa nafsu, tapi masih juga marah-marah. Waktu bujang dulu dikenal pemarah, lah menikah masih gemarah. Lah punya anak marah jo, lah 2, 3, 4 anak masih jo marah, lah menantu masih jo marah, lah bercucu sekarang marah juga. Sementara orang lah manggil katanya Pak Ustadz. Kenapa masih marah-marah juga? Katanya ibu majelis taklim, rajin ke pengajian, belajar ilmu agama dengan Pak Ustadz. Tapi balik dari majelis taklim masih juga marah-marah. Pandai katanya baca Quran, lah hafal Quran lah jadi hafizoh pula. Tapi rajin baca Quran masih juga marah-marah. Sholat duha rajin, tahajud rajin. Pas subuh anak belum kebangun masih marah-marah. Nah jadi mungkin keluarga besar MPY minimal siapapun yang datang hari ini bertemu Abi, minimal balik lagi nanti ke rumah tak ada yang marah-marah. Jadi bayangkan Pak, kalau kita orang masjid kok Pak, lah rajin awak berjamaah atau waktu di masjid itu pulang ke rumah marah-marah jo istri, marah-marah jo anak, tentu bingung istri jo anak awak. Papa tuh dari mana? Dari masjid. Sholat tak berjamaah di masjid tuh ndak kayak yo lalu jo kerajaan tuh. Lalu kenapa pulang dari sholat kok masih juga marah-marah? Mama dari mana? Mama dari majelis taklim nak. Belajar ilmu agama sama Pak Ustadz. Tak kayak kau main handphone aja kerja kau itu. Lalu kenapa pulang dari majelis taklim masih juga marah-marah? Nah hari ini saya tidak tahu bagaimana ibu bapak semua di rumah. Alhamdulillah tadi ada yang mau mengaku jujur, masih juga marah-marah. Harapannya datang nanti tak marah-marah. Nah tapi ada pula orang secara ilmu psikologinya Tuhan, dia menganggap dirinya ini tuh akhlaknya lah bagus. Dia lah menganggap kajinya tuh lah tinggi. Dia mengaku paham ilmu agamaku nih. Tapi ternyata ya ketika habis selusuri kejiwaannya, rupanya cuma merasa. Orang lain tak merasa. Aku ini kajinya tinggi. Dia aja yang merasa. Orang lain tak merasa. Aku ini paham ilmu agama. Makomku ini tinggi nih. Lah punya karomah aku nih. Siapa yang tak kenal orang? Tapi rupanya cuma merasa. Kalau betul kita nih kajinya tinggi, minimal satu aja dulu. Jangan marah.
Orang kalau kajinya tinggi itu makin lapang hatinya. Bukan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Betul tidak? Orang kalau yobana lah jadi ustazah, Indonesia nih Pak, yang dikatakan ustazah itu orang yang punya kualitasnya beginian. Tapi kalau balik dari ceramah, balik dari masjid marah-marah, mana orang percaya? Nih kemarin katanya ada yang berangkat umroh haji. Cung, siapa yang pernah berangkat umroh haji? Ayo nih ibu bapak, siapa yang pernah berangkat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Abi nak nanya kira-kira mabrur ndak? Mabrur ndak? Orang kalau pulang dari tanah suci masih juga marah-marah, kira-kira mabrur ndak? Mulai ragu pula. Ya. Karena kalau orang ciri-ciri mabrur itu 1, tutur bahasanya tuh makin santun. Tak mungkin kasar jo ngomong jo istri. Tak mungkin kasar jo ngomong jo anak. Karena orang yang mabrur itu hatinya makin lembut. Betul tidak? Nah, jadi kalau seandainya pengen tahu kita nih mabrur atau tidak, yang kedua, ibadah kian hari makin meningkat semangatnya Tuhan. Akulah meningkat tepat waktu Abu Bakar berjamaah tak pernah tinggal. Ya gitu. Nah, saya mau tanya Pak Haji. Ya, tadi sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak tadi? Kecil Allah tadi. Yo. Nah, tuh Pak Haji yang pegang kamera. Sholat subuh enggak tadi? Nah, kecil Allah tadi pagi. Apa kata Allah? Pak Haji, kok apa iya? Sholat subuh enggak tadi? Allah bilang apa tadi? Jadi Abi kemarin, Abi ini pembina jamaah umroh haji. Jadi ketika Abi melihat orang berangkat ke tanah suci itu menangis-nangisnya di depan Ka'bah tuh di Raudah tuh berlinang-linang dari matanya. Tawaf berulang kali, sa'i, sapa marwah tuh dia berulang kali hati tuh Tapi cuma di situ lah balik ke Indonesia masih juga marah-marah. Rupanya di sana tuh dia terharu. Tak disangka-sangka lah di depan Ka'bah aku sekarang. Beda Pak. Makanya kualitas jamaah umroh haji di Indonesia tuh beda-beda. Ada yang balik berubah, istiqomah, ada yang tidak, ada yang kumat kambuh lagi. Bahkan ada yang lebih parah. Ini berat nyandang Pak Haji tuh. Kalau seandainya kita nih haji, ternyata di rumah tuh merasakan kita tak berubah, nanti malah jadi bumerang. Apa Pak Haji kelakuannya macam begitu. Akhirnya nanti tak hanya marah, tersinggung pula. Apa kau bilang? Tambah marah pula. Ciri mabrur yang ketiga itu apa? Pribadinya makin zuhud. Nggak akan tertarik lagi dengan harta, perhiasan, benda, jabatan, kedudukan. Itu tak mau dia lagi. Tak nyaman. Apalagi yang keempat ciri mabrur tuh dia senang bersedekah. Nah, kalau 4 tuh ada di diri kita yang berangkat ke tanah suci itu, insya Allah tuh mabrur tuh. Tapi kalau lah pulang dari tanah suci makin lokek, pilia, atau seketek-seketek seketek-seketek tasingguang, masih jo mudah merabo mau berang jo, karajonya tuh di rumah. Kayaknya perlu berangkat lagi itu. Itu boleh berangkat lagi itu. Ya, tapi kalau seandainya lah berangkat ternyata bagus mak kualitasnya, ada rezeki, lebih baik kita berangkatkan orang lain. Ya, entahkah pasangan kita, amak kita, ya. Nah, itu tentang berangkat ibadah umroh haji. Karena Abi penulis buku Mabrur Sebelum ke Baitullah. Mudah-mudahan ya Pak Haji punya ciri-ciri keempat hal tadi ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Ada begitu banyak fenomena yang membuat akhirnya kita juga bingung, Bi.
Kita nih puasa bulan Ramadan 30 hari, lamanya mengendalikan diri dan hawa nafsu tuh tiap tahun. Tapi kok masih gemarah ya? Apa ini yang dimaksud itu orang-orang yang berpuasa cuma dapat haus, lapar, dan dahaga aja? Boleh jadi, Mak. Karena tujuan dari puasa itu gimana kita terlatih untuk mengendalikan diri dan nafsu amarah. Jadi kalau ada orang rajin puasa masih gemarah-marah, saya khawatir ini cara teknis puasanya ada yang keliru nih. Makanya kita bikin pelatihan bulan Ramadan itu. Bagaimana mengendalikan diri dan nafsu amarah hingga akhirnya selesai bulan Ramadan tak marah-marah lagi. Nah, tapi karena Allah tahu manusia ini banyak yang seperti itu, makanya diwajibkan setiap tahun berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang mungkin di sini ada yang mengaku kaji tinggi. Kalau Yobana kaji tinggi, yo jangan marah. Tapi ya Bu Pari, aku ini kalau marah tak pula asal-asal marah Bu Pari. Kalau aku merasa pada tempatnya aku marah aku. Nah, akhirnya adalah cara berpikir yang akhirnya keliru lagi nih. Salah nih. Contohnya tentang tadi. Ada orang bilang, marah itu boleh. Asalkan pada tempatnya. Nah, sekarang Abi mau tanya dulu ibu-ibu di sini. Karena Anda mengalami punya anak, nafsu, niatku tuh baik Abu Pari, aku tuh begitu tuh untuk masa depan dia juga. Paham saya. Nah, sekarang Abi mau tanya dulu. Siapa di antara ibu bapak di sini setuju dengan pendapat tadi itu? Orang bilang marah tuh boleh asalkan pada tempatnya. Ada yang setuju enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bukti Anda tak kenal Tuhan. Nah. Nadanya tadi Abi tinggikan, jari telunjuk Abi tunjuk-tunjuk, itu pun untuk latihan ndak marah ndak. Karena ada orang ini tak suka dia dengarkan nada anak-anak muda tuh suara tinggi-tinggi, etika kurang, tak nunjuk-nunjuk pula, itu tuh sengaja, Pak. Lebih baik dilatih dalam pertemuan ini daripada balik dari tempatnya terpancing emosi sama anak marah lagi. Lebih baik dilatih. Itulah kenapa dia bilang Abi itu seorang pelatih pengembangan SDM. Tapi Abi paham, karena tadi ada reaksinya beda-beda. Ada yang ketawa, tadi Abi bilang begitu. Ada yang, oh begitu ya Pak Haji. Oh, apa kau bilang? Enak aja kau. Tak setuju aku. Kalau ada yang tak setuju, ketika saya mengatakan itu bukti Anda tak kenal Tuhan, ya sudahlah, kita diskusi dulu lah ya. Ketika Anda berkata marah itu boleh asalkan pada tempatnya, Anda belajar dari siapa? Ustadz mana yang ngajarkan Anda tuh marah tuh boleh asalkan pada tempatnya? Coba sebutkan nama ustadznya. Nah, pondok pesantren mana? Ketika ada yang mengatakan Rasulullah, nah saya takut jepulan nanti nih karena saya ini meneliti tentang akhlak Rasulullah. Makanya saya menulis buku judulnya Manusia Berakhlak Quran. Kenapa saya katakan itu bukti Anda tak kenal Tuhan? Takutnya Anda pun tak kenal Nabi. Contoh, apa pernah Anda mendengarkan Rasulullah berkata, wahai umatku, umati, sesungguhnya marah itu boleh, asalkan pada tempatnya. Ada tidak? Pernah dengar begitu selama ini di bulan Ramadan? Pernah enggak? Kenapa saya katakan itu bukti tak kenal Tuhan? Apa pernah Anda mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh, asalkan pada tempatnya. Ada tidak? Ada tidak? Nah, coba. Nabi tak ada ngajarkan. Allah pun tak ada ngajarkan. Lalu kita belajar dari siapa? Tapi aku tak akan biarkan kalau agama Allah ini injak-injak Abu Pari.
Saya paham tentang itu. Yang saya khawatirkan Anda salah paham. Sama seperti yang saya jumpai di Indonesia nih, ha. Karena saya berhasil membuktikannya hingga akhirnya terbitlah buku bestseller hampir 10 tahun berturut-turut di Indonesia. Judulnya Hidup Tanpa Marah. Kayaknya kalau Rasulullah itu punya sifat yang mudah marah, kayaknya takkan ada yang nak masuk Islam ini. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, daripada kita beda pendapat, Anda sedang mencari referensi yang lain, karena guru kita ini macam-macam, beda-beda. Kalau ada perbedaan pendapat, biar aman, lebih baik kita tanya saja gurunya, para guru yang kita punya. Coba, Anda punya guru hebat enggak? Saya mau tanya, siapa guru dia? Yang paling tinggi itu. Saya pengen tanya yang paling tinggi itu. Lebih baik kita tanya gurunya para ustadz, kiai, ulama, habib terkemuka, bukan hanya di Indonesia ini, tapi di muka bumi ini. Siapa dia? Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita beda pendapat karena guru kita beda-beda, ya tanya aja sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengenai bab marah ini sebenarnya gimana? Akhirnya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Apakah jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Kalau betul kita nih hebat, kaji kita nih tinggi, ya jangan marah. Saya khawatirnya tadi kita ini cuma merasa, orang lain tak merasa. Masa kaji tinggi kok masih mudah mengikuti nafsu amarah? Kan tak nyambung. Gimana tentang masalah pemuja agama Allah tuh? Saya cerita sebuah kisah. Ternyata bukan hanya masalah bicara kita disinggung orang atau dihina orang. Saya cerita tentang Nabi berperang aja dengan para sahabat. Ini tentang perang ya. Bukan lagi masalah cuma diejek, dihina sama orang. Inilah masalah perang sampai tingkat pembunuhan. Ternyata saat Rasulullah berperang di medan perang, ada seorang sahabat bernama Ali berperang di medan perang. Ketika dia berperang itu, diangkat pedangnya yang besar, dikejarnya musuhnya sampai terpental-pental musuhnya. Ketika musuhnya terpental, Pak, diangkatnya pedang itu, dia akan tebas batang leher musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba musuh itu malah meledak. Cuy, hai Ali, bunuh saja aku. Lah dia meludah, melantang pula lagi. Tapi apa yang terjadi dengan Ali saat itu? Bergetar tangannya seketika. Dan ketika dia akan tebas batang leher musuhnya, tiba-tiba dia lempar pedangnya jauh-jauh, lalu dia berkata, aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsuku. Nah, ternyata di zaman Nabi aja, Pak, ketika mereka berperang, mereka menusuk, mereka membelah, mereka menikam, mereka membunuh. Ternyata nafsu tak main. Bagaimana mungkin kau mampu mengalahkan musuhmu? Musuh terbesarmu saja tak mampu kau kalahkan. Siapa musuh terbesar kita? Ternyata ini yang jarang Anda dengar, jarang Anda angkat. Ternyata di masa berperang saja, dalam Islam itu ada namanya adab berperang, etika berperang, meluruskan niat dan tujuan dalam berperang. Bukan sebagai aksi balas dendam, apalagi pembantaian. Bahkan ketika udah menang perang, Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang telah membunuh sahabatnya. Tahu enggak ujung-ujungnya ceritanya? Rupanya malah dibebaskan pulau tahanan itu. Anda masih ingat tentang Hindun yang membelah jantung pamannya Hamzah? Masih ingat cerita itu? Dibelahnya jantung Hamzah, dimakannya pula jantung itu. Dibelahnya dada, dimakan jantungnya. Tahu bagaimana ujung ceritanya setelah itu? Ujungnya dimaafkan juga sama Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena memang perintah Al-Quran itu, maafkanlah mereka. Berikanlah mereka maaf. Bukannya mengajarkan dendam, apalagi pembalasan pembantaian. Itu Islam.
Ternyata di zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah di Taif dia dilempari, dia diludahi, apalagi sampai berdarah-darah sampai dia sekarat tuh. Tiba-tiba sahabat pun tak kuasa melihat itu. Dia pun menjadi tameng dilindungi Rasulullah, dia pula jadi kena korban. Hingga akhirnya berdua sekarat berdarah-darah, malaikat yang melihat itu pun tak kuasa, hingga akhirnya ya Allah biar kembalikan gunung ini, kumatikan saja mereka. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan. Jangan. Mereka itu umatku, umati. Mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Masih ingat si pengemis buta? Ketika disuapin nama Rasulullah, Rasulullah itu gila. Rasulullah itu tukang adu domba. Rasulullah itu dukun. Rasulullah itu orang sesat. Disuapin juga dengan lemah lembut Tuhan. Anda bisa enggak kayak gitu? Anda bisa enggak? Jadi ketika di dalam perang ekspresi mereka, para pejuang bersama Nabi itu, mereka garang tuh, lantang, mereka berjuang. Tapi ini mereka tuh tak main. Ekspresi itu boleh garang. Saya tak minta Anda untuk menghilangkan garang wajah Anda. Tuh ketika nengok sesuatu yang tak suka dibuat sama anak cucu Anda. Tuh, saya tak minta Anda menghilangkan itu. Saya juga tidak minta membuat Anda menghilangkan suara Anda yang lantang. Tuh, karena Anda tahu betul anak Anda tuh. Kalau anak Anda tuh tipenya kalau dilembut-lembutkan Anda diinjak-injaknya. Makanya kalau Anda nak lantangkan silakanlah. Anda tahu betul keturunan Anda tuh, kalau Anda baik-baik makin menjadi-jadi dia. Makanya Anda tuh garang tuh. Saya tak minta Anda menghilangkan itu. Silakanlah. Cuma yang saya ingin sampaikan adalah ekspresi kita ke anak tuh boleh garang, suara kita tuh boleh lantang, tapi hati tetap tenang. Bisa tak? Hah? Bisa tak? Nah, kalau kita yang tak bisa, jangan salahkan orang. Atau memutarbalikkan fakta seolah-olah Anda bilang boleh ngikutin nafsu amarah. Kita ini diperintahkan Allah untuk sholat, iya. Tapi juga diperintahkan untuk menahan nafsu amarah, kan? Betul? Nah, kita nih yang mengaku tadi akhlaknya Quran. Ya gitu akhlak Quran. Khawatirnya cuma merasa. Karena boleh jadi Anda cuma mengikuti sebagian isi Quran, sebagian tidak. Memang kita disuruh untuk berbuat baik dengan orang, tapi ingat juga disuruh balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Memang kita disuruh untuk apa lagi? Untuk puasa, tapi disuruh juga tak boleh mudah nilai orang, prasangka buruk sama orang. Betul? Nah sekarang, kemarin tuh habis kejadian. Ternyata ada nih, nada bicara Abi kan sengaja gak digodang-godang kan gitu ya. Dibesarkan ekspresi Abi ditunjuk-tunjuk. Memang dibikin agak sedikit tidak menyenangkan, sedang mentargeti beberapa jamaah saya. Kadang-kadang jamaah itu ada yang suka menilai orang. Dek gara-gara kesan pertama, tak enak dilihat di mata, nilai-nilai orang. Dek gara-gara kesan pertama, tak enak nih ya, didengar di telinga nih, suaranya nih ya, macam kan hebat jadi ya, nilai-nilai orang. Tak enak ada rasa di hati, nilai-nilai orang. Oleh karena itu saya kasih tahu kemarin kepada jemaah termasuk yang ada di sini. Kalau ada di antara ibu bapak di sini ada tadi yang terpancing nilai-nilai saya, prasangka buruk sama saya, tanggung je dosanya sendiri. 1 menit Anda menilai saya, 1 menit itu dosa Anda tuh jalan terus tuh. 5 menit Anda prasangka buruk sama saya, nilai-nilai saya nih ya. 5 menit tuh dosa Anda tuh jalan terus tuh. Bahkan Anda ingat kejadian 1 minggu, 1 bulan yang lalu ada Anda selek dengan orang, sampai saat ini masih nilai-nilai prasangka buruk sama dia dari awal kejadian kemarin tuh sampai saat ini dosa Anda tuh jalan terus tuh. Terus di mana kita mengatakan kaji tinggi kalau masih mudah nilai orang? Kan Anda tahu Allah tuh bilang janganlah prasangka buruk sama orang, betul? Lalu kenapa kok mudah nilai-nilai orang? Katanya orang masjid, katanya orang majelis taklim, katanya Pak Haji, Bu Haji. Ngapa mudah nilai orang?
Ngapa prasangka buruk sama orang? Dek sakit di hati, nilai-nilai orang. Siapa nyuruh sakit hati? Yang hati yang punya siapa? Awak kan? Nah, kalau bisa sakit, berarti mungkin kurang dirawat, kurang zikir, salahin diri awak. Jangan salahin orang. Jangan marah. Karena memang ini materinya tentang hidup tanpa marah. Nah, sekarang tuh maaf. Tidak disebut nama tersinggung. Tidak dihormati, tersinggung. Tidak didangan, keceknya, tersinggung. Tidak dimuliakan, tersinggung. Sementara ngakunya orang masjid. Ngakunya ibu majelis taklim. Ngapa tersinggung? Tidak menerima disinggung orang, akhirnya membalik, menyinggung pulau. Kalau tuh lama-lama lah jadi penyinggung. Atas singgung, menyinggung, penyinggung. Ada sadarnya diri awak tuh. Sementara nak ngaku pula kaji tinggi. Di mana tinggi kaji itu? Ya saya cuma minta pertanggungjawaban aja, Pak. Kalau memang betul kita kaji tinggi, ya tolong dong dibuktikan. Saya menyampaikan itu karena saya banyak ketemu orang temu kedua soalnya. Nampaknya baik, nampaknya. Saya kan tak tahu bagaimana Anda berumah tangga. Khususnya para istri ini banyak kedua. Yang namanya wanita ini paling pintar menyembunyikan kekurangan suami, anak, menantu di hadapan orang tua, teman, sahabat, tetangga, seolah-olah hubungan rumah tangganya itu baik-baik saja. Hangat, mesra, romantis gitu loh. Padahal sebenarnya rapuh. Hanya dek banyak menimbang-nimbang kece orang. Namanya orang tua, kok makin pandainya, makin dewasa, makin bisa pulanya mahir menggunakan bahasa tubuhnya tuh seperti baik-baik saja kan. Dipakainya baju yang seolah-olah terkesan seorang wanita istri yang terawat gitu oleh suaminya. Dipakai lipstik, dipakai jilbab yang memang satu style gitu kan, pakai dia motor, pakai dia Honda dari mobil tua, nampak pula kayaknya nampaknya. Sekarang bicara tentang akhlak Quran saja, saya mau tanya dengan ibu-ibu di sini. Nah, ya, saya tanya nih dengan Pak Haji yang di depan nih, Pak, masih punya istri enggak? Yang di depan nih, masih punya istri? Pernah enggak bertanya ke Mama, Mama kan tahu papa nih Pak Haji, Ma. Ikut pengajian, Ma, ngurus masjid, Ma. Menurut Mama, papa kok akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nanya enggak? Bapak-bapak di sini? Belum ya? Tidak hanya untuk bapak-bapak, sama untuk Anda, Bu Haji, ataupun ibu-ibu ustazah di sini. Anda pernah bertanya enggak ke suami Anda? Papa kan tahu, nih juga udah Ibu Haji sekarang, rajin ke majelis taklim, lah jadi ketua sekarang. Menurut Papa, Mama ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nanya enggak ke suami? Pernah nanya enggak? Nah. Jadi gini, kita namanya laki bini ini lebih tahu siapa pasangan awak. Khawatirnya ada di antara kita, punya pasangan kalau di luar begini ya, di mata orang. Apakah betul kita ini seorang suami yang lemah lembut sama anak istri di rumah? Betulkah kita seorang suami ini kalau bertutur kata ini baik-baik? Betulkah kita ini adalah seorang suami yang punya waktu untuk mendidik anak di rumah? Bisa jadi contoh teladan di rumah? Betulkah kita ini seorang ibu, seorang istri yang tak pernah bentak-bentak, cubit-cubit, teriak-teriak di rumah? Betulkah kita seorang ibu yang tak marah-marah kerjanya setiap pagi di rumah? Saya yakin pasangan Anda tuh lebih tahu siapa Anda. Kalau kami ini apalah, nampaknya kan yang Anda kemas saja agar Anda terkesan baik selalu. Anak Anda tuh pun lebih tahu siapa Anda, termasuk anak Anda yang pertama tuh. Pernah enggak Anda bertanya dengan anak Anda yang pertama tuh? Dia tuh yang paling tahu kisah awal Anda berumah tangga atau di mana mungkin boleh jadi ada yang Anda dulu sempat kejadian sampai mukul ya. Sampai patah kayu itu dipukulkan, Anda ikat dia, Anda seret dia, Anda lemparkan ke kamar mandi itu, guling-guling dia, Anda kurung di kamar mandi itu.
Anak tuh lebih tahu siapa Anda. Pernah enggak Anda sebagai seorang ibu ayah bertanya, nak, kau kan tahu nak, mama ini dikenal baik saat ini nak. Tapi menurut kau bagaimana nak? Menurutmu ayahmu ini, ibumu ini akhlaknya lah Al-Quran belum? Pernah nanya enggak? Pernah nanya enggak? Atau mungkin bisa enggak? Mungkin punya adik kakak kandung. Ada adik kakak kandung? Pernahkah bertanya dengan adik kakak kandung, Kak, kau dek, kan kau lah tahu aku inilah hijrah sekarang. Dari penampilan saja, aku inilah aktif ke pengajian kemana-mana. Coba, pernah enggak Anda bertanya dengan adik kakak kandung, dek, Kak, menurut kau bagaimana aku nih? Akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nanya enggak? Al-Quran kayak setan kau. Kau baik dengan orang, kau loyal kau dengan orang, kau enggak ada keperhitungan. Tapi kau dengan adik kakak kandung kau sendiri, gara-gara utang yang kemarin belum ku bayar, begini kelakuan kau nengok aku, ha? Saya tak tahu, karena memang di luar sana tuh banyak orang tuh pandai di luar, tapi saya takut di rumah Anda sendiri tertolak. Bahkan sama adik kakak kandung sendiri aja, dia tak mengakui Anda. Nah, jangan jauh-jauh lah. Ini ada karyawan, ada tetangga, ada keluarga. Jangan tanya-tanya yang paling jauh, yang dekat di kiri kanan Anda sajalah. Ya, coba kalian tanya. Tanya bu, yang di samping kiri Anda tuh. Kak, Teh, gimana menurut kau Kak? Aku nih akhlaknya sudah Al-Quran belum? Coba tanya. Coba tanya. Coba tanya. Kau juga karyawan. Coba lah tanya. Kiri kanan tuh. Gimana? Menurut kau aku nih akhlaknya Al-Quran belum? Coba tanya sama-sama Pak Haji, tanya tuh, tanya Pak. Gimana menurut kau? Kita kan lama bertetangga, menurut kau aku ini akhlaknya Al-Quran belum? Coba tanya Pak. Coba tanya. Jadi ternyata Masya Allah, kemarin kan Nabi ngasih pelatihan manajemen masjid. Ya Allah. Oh ya siap Pak. Memberikan pelatihan manajemen masjid itu kami menemukan banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita banyak harus belajar lagi. Contoh lah, kami menemukan ada masjid, ada jamaahnya tuh tak suka sama imamnya. Ada pula imamnya tuh tak suka dengan salah satu jamaah. Karena jamaahnya sudah mulai koreksi-koreksi bacaannya tuh Pak. Antar jamaah saling tak suka. Padahal mereka tuh masih ke sholat di masjid yang sama, bisa-bisanya dong. Sholat di masjid yang sama, cuma kalau datang ke masjid, mana budak tuh? Lebih baik dia di ujung, aku di ujung, daripada aku sakit hati nih ngok dia nih. Ada kejadian di DKM masjidnya. Ada anggota DKM tak suka sama ketuanya. Ketua tak suka dengan salah satu anggota. Antar anggota saling tak suka. Katanya ingin makmurkan masjid yang sama. Nah, bagi Anda nih yang punya majelis taklim, ada yang aktif di majelis taklim tak di sini? Rupanya ada di majelis taklim itu ada seorang ibu-ibu jamaah tak suka sama ketua majelisnya. Dan majelisnya ini pun tak suka pula ibu ini melamati kerancaan pula, nyari perhatian. Dan antar ibu tuh tak suka. Padahal sama-sama nak nuntut ilmu, belajar ilmu agama. Rupanya itulah memang terjadi juga di sekolah pun begitu. Ada guru tak suka kepala sekolah tak suka dengan salah satu guru. Begitu juga di tempat kerja. Ada karyawan yang tak suka sama majikannya. Ada pula majikan mulai tak nyaman dengan salah satu karyawannya. Gimana cara proses nak berhentikan dia nih ya. Dan ada pula tuh antar karyawan saling tak suka. Dan kalau kita pikirkan di rumah juga gitu. Ada anak tak suka dengan orang tuanya. Pasangan mulai ragu. Ingin mulai berpisah. Betul? Nah, sekarang saya mau balik lagi. Apa mau ibu bapak semua lah ketemu sama Abi ini balik nak marah-marah juga lagi? Masih nak marah-marah lagi? Coba jujur dulu. Siapa mulai hari ini takkan lagi pernah marah? Cung! Ini kan makanya Allah tak suka nengok orang-orang begini. Lah aku bilang aku ini berdasarkan prasangka hamba. Ku ajak kau untuk tak mengikuti nafsu amarah lagi. Tak berani kau bilang. Takut aku bipari nanti kalau ku angkat nanti ku kumat lagi kambuh lagi pula nanti minimal mak harus belajar tentang mak ngangkat tangan pun tadi Allah langsung lihat
tak mau lagi dia ngikutin nafsu amarahnya. Ya sudahlah. Aku berikan petunjuk di hatinya hidayah. Tapi Anda aja takut coba. Sementara balik dari majelis ilmu ini belum tentu hidup juga lagi sampai di rumah tuh. Kami banyak menemukan jamaah meninggal di halaman-halaman masjid tuh Pak. Balik ke rumah tuh kalau tidak ditabrak, menabrak dia. Tapi minimal sebelum Anda balik, lah punya niat. Aku tak mau lagi ikutin nafsu amarahku ya Allah. Mati gitu. Surga kata Allah. Apa Anda sedang berpikir nak marah-marah lagi nanti di rumah? Ada nak berencana marah-marah lagi? Kayaknya direncanakan kayak. Akulah rencanakan kalau balik rumah nanti tak rapi, rumah tuh habis dikubuat. Misal. Akulah rencanakan kalau seandainya aku balik tak ngerti juga laki aku tuh habis lah. Usir di rumah nih. Ini sertifikat atas nama aku di rumah nih. Ada yang begitu. Direncanakannya nak balik marah-marah nanti. Ya. Nah, akhirnya Masya Allah, Abi cuma ingin memastikan, tahu tak Pak, seorang psikologi marah itu rupanya salah satu bentuk gangguan jiwa. Ayo, siapa yang 1 minggu nih, 1 bulan nih pernah marah? Angkat tangannya yang tinggi. Berapa kali? Berarti tiap hari jadi orang gila. Tuh kece orang Minang, tanya ngecean orang gilo, rupanya nyo yang gilo. Jadi mau sampai kapan jadi orang gila? Jangan marah. Ya memang itu faktanya, mau gimana? Memang marah. Bahkan yang namanya sakit hati itu pun bentuk dari gangguan jiwa. 1 bulan kok siapa yang sakit hati, yang pernah sakit hati? Cul, angkat tangannya. Oh, enggak ada sakit hati sih kok. Kalau ada yang ternyata ada yang sakit hati tapi enggak mau ngangkat tangan, nah itu yang disebut mungko duo. Nyu sakit, Mbak Ate. Sakit di dalam tuh, tapi nya bisa aja senyum-senyum, bisa aja aduh tete. Kurang ajar kamu. Ini Masya Allah ketemu manusia-manusia begini tidak akan pernah bahagia. Nah akhirnya Allahu Akbar. Hari ini Abi diminta memberikan materi hidup tanpa marah plus dengan sholat khusyuk. Ya karena memang ada hubungannya Pak. Kalau ada orang rajin sholat masih gemarah-marah, ada masalah dengan sholatnya nih. Makanya tadi terbukti ketika saya tanya tadi. Nenek sholat subuh enggak tadi Nek? Kece Allah Nek. Enggak tahu. Coba, kau tadi anak gadis sholat subuh enggak kau? Sebulan yang lalu sholat enggak kau? Apa kata Allah sama kau? Enggak tahu. Ayo, kemarin waktu di Raudah kan sholat di sana mustajabnya doa tuh, Pak. Ya, waktu kemarin sholat di Raudah, kece Allah? Enggak tahu. Nah ini yang lebih khawatirkan, jangan-jangan ibu bapak ini kalau sholat masih sering terjadi begini nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat masakan, ingat cucian, ingat handphone, ingat bros baju ditaruh di mana tadi itu. Ada masih sering sholatnya seperti itu? Coba jujur angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, istighfar. Itu perselingkuhan dengan Tuhan namanya, Pak. Cobalah, Mak. Amak bayangkan amak punya lakinya keluar kota. Pas pulangnya keluar kota dipeluknya awak, diciumnya awak, laloknya juga awak. Tapi ketika laki awak memeluk awak, mencium awak, lalok juga awak, pikiran di hatinya rupanya bukan awak tuh, tapi batino lain. Gimana rasanya? Apa izinkannya keluar tuh bakar raja cari piti surang, tapi ketika pulang ke rumahnya peluk cium lalok jawab, rupanya pikiran hatinya bukan awak tuh Pak, tapi mantannya dulu tuh. Rasanya yang menjadi pertanyaan, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah tuh seperti itu ketika kita bertemu dengan Allah, ternyata yang ada dalam pikiran hati kita bukan Allah. Waktu kau sholat kemarin yang kau ingatkan laki yang minta jujur, laki yang minta jambo. Coba,
Ada yang tahu di sini apakah sholat yang Anda lakukan ini selama ini, bahkan di tanah suci kemarin, apa ada yang tahu sholatnya selama ini diterima atau tidak? Apa ada yang tahu? Jangan-jangan kita aja yang merasa diterima. Rupanya cuma merasa. Ada satu kisah suatu hari nanti kita akan membawa lembaran amal ibadah sholat kita berikan kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah ambil tuh lembaran tuh, remuk-remuk, Allah campakkan kembali ke wajahnya. Allah tidak terima. Kalau betul sholat kita baik, mana mungkin mudah marah. Karena yang namanya sholat dalam buku tulisan Abinya, sholat itu diajarkan tentang kelembutan hati. Kalau ya betul sholat kita baik, mana mungkin mudah prasangka buruk sama orang. Karena waktu sholat itu diajarkan tentang prasangka baik terus tuh. Dilatih subuh, dilatih zuhur, dilatih asar, dilatih maghrib, dilatih isya, 5 kali kita latih, dilatih 1 minggu, latih 35 kali awak latih. Seharusnya ketika dilatih 1 bulan sholat, dilatih 1 tahun sholat, dilatih 2 tahun sholat, harusnya terbentuk kebiasaan kita, tak ada lagi mudah marah, tak ada lagi mudah prasangka, tak ada lagi mudah sakit hati, sekete-sekete atau singgung, itu tidak akan mungkin terjadi lain. Tapi kalau sholatnya bermasalah, sangat memungkinkan sekali. Makanya ndak aneh tingkat ustadz pun Anda masih gak ada yang tersinggung rupanya kalau berbeda pendapat dengan orang. Nah sekarang parahnya lagi, kami menemukan tidak hanya itu, banyak orang rajin sholat tapi ndak tahu pula arti bacaan sholat. Bukti. Yang lain diam, siapa yang lebih tanya jawab, yang lain diam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Enggak tahu. Apa artinya, Mak? Enggak tahu. Apa artinya, Teh? Enggak tahu. Apa artinya, Nak? Enggak tahu. Apa artinya, Pak? Enggak tahu pula. Ayo, apa artinya, Pak? Walad dolin. Apa artinya? Itu kanlah terjadi itu tampak. Rupanya banyak orang selama kau sholat tidak tahu arti bacaan sholat. Kau yang disebutnya mengecek Allah selama kau, tapi nyusurang tidak tahu kecek apa. Kau yang disebut orang mabuk, yang mengecek tapi tidak tahu kecek apa. Makanya tidak aneh selesai sholat itu tidak berubah-ubah. Dan rupanya 97% para suami di rumah itu sampai saat ini sholat, dia pun tak tahu arti bacaan sholatnya. Termasuk bininya. Kenapa bininya tak tahu? Ya gimana tak tahu? Lakinya tak pernah ngajarkan. Kenapa lakinya tak pernah ngajarkan? Ya karena tak pernah diajarkan oleh gurunya. Kenapa gurunya tak ngajarkan? Guru itu cuma ngajarkan bagaimana gerakan sholat, bacaan sholat, tapi dia tak ngajarkan tentang khusyuknya sholat. Makanya tak aneh nih, sholat itu kan merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Betul? Iya, Pak. Yang namanya komunikasi itu kan ada dialog. Kayak saat ini saya bertemu dengan Anda, nih nanti kalau Anda pulang ke rumah ditanya sama orang tua, apa yang tadi diajarkan Abu Parina? Jangan marah. Anda bisa jawab tuh karena memang Anda ketemu saya, makanya Anda bisa jawab. Kalau Yobana, mak kaji tinggi, tadi sholat subuh. Sholat subuh enggak tadi? Amin ya Allah. Apa artinya? Amin. Nah, apa artinya? Amin ya Allah. Apa artinya? Jangan marah. Masya Allah, ya itu lama, itu kan yang terjadi saat ini. Tapi menarik gak? Kita menganggap itu kayaknya biasa saja, tapi faktanya iya juga. Kenapa kita kok sampai tak tahu ngomong apa selama ini ke Allah? Kok bisa begitu? Nah, itulah kenapa akhirnya panitia buat program ke Jambi ini 2 tema tadi. Dan insya Allah pejuang subuh di hari Minggu nanti buat pelatihan sholat khusyuk. Ada yang mau ikut?
Anda akan belajar gimana rasanya nikmatnya sholat tuh. Akhirnya apa yang Anda cari-cari selama ini terjawab. Memang Pak, kemarin Ibu mungkin pernah waktu sholat tuh sampai menangis basah sajadah tuh. Tapi apa betul waktu Anda sholat kemarin menangis itu karena betul Anda ingat sama Allah, rindu sama Allah, atau karena ada masalah dengan suami? Masalah jo anak, masalah jo penyakit, jo utang piti, tidak ada tuh Nah akhirnya nanti hari Minggu ada pelatihan sholat khusyuk Mak. Mak ikuti betul-betul karena itu dicari-cari oleh seluruh orang tua yang ingin tutup usia husnul khotimah. Jangan sampai ketika tutup usia nanti rupanya di dunia ini tak pernah merasa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ya, kadang-kadang ada di antara kita ini merasa kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Nah, gimana nih sebelum tutup usia kita pengen terus dapatkan ini. Ya, coba Mak masih ingat kisah waktu pertama kali berumah tangga ada masalah nih. Dan kita ingin cerita ke orang tua. Tapi tidak jadi cerita kan saat itu. Karena Anda khawatir bertambah pula nanti beban pikiran orang tua kita. Ada masalah kemarin tuh Pak A mau cerita ke pasangan. Tapi tak jadi cerita. Karena kadang-kadang selama ini kalau cerita malah bertambah pula masalahnya Bu Pari. Mau cerita masalah kepada adik kakak kandung, dia aja lah banyak masalah. Jangan ditambah-tambah lagi masalah orang. Ada masalah Anda, mau bertanya, bercerita ke anak, tak sampai pula kajinya. Ada masalah kemarin tuh, Anda mau cerita ke teman Anda, sahabat Anda, ember kan aib Anda malah terbuka kemana-mana. Nah kalau lah begitu kejadian hidup kita, mau bicara masalah ini ke siapa lagi? Ke siapa? Ke Allah. Pas awak bertanya ke Allah, tak tahu pula Allah bilang apa. Kan jadi apa? Jadi itu kayak jalan hidup hampa aja begitu, Tidak ada kesan, tidak ada rasa. Kalau basuh jabi kau baru belum sejam kan? Nanti kalau pulang ke rumah, minimal pasti Anda bisa cerita Abu Pari itu, ya Allah, suaranya godangnya. Dia datang dari Bandung, pakai baju merah tadi tuh. Mengajarkan hidup tanpa marah, tapi dia pula yang marah-marah tuh. Ya Allah, aku ingat betul tadi tuh. Anda bisa cerita karena memang barusan ketemu Abi. Termasuk kalau saya minta cerita tentang orang tua, walaupun lah meninggal dunia, Anda pasti bisa cerita kan? Aku rindu ibu tuh yang ngajarkan aku kelembutan ngurus rumah tangga. Ayah tuh orangnya disiplin betul. Mudah-mudahan lapang almarhum orang tua tuh, Bi. Bahkan kalau saya minta Anda cerita hubungan sahabat Anda bisa cerita kok. Adik Anda bisa cerita, karena Anda sering ketemu. Nah sekarang, kalau memang Anda sering ketemu, akhirnya Anda bisa bercerita, sekarang saya mau coba tanya. Kalau Anda bisa menceritakan hubungan Anda dengan orang lain karena Anda sering ketemu, sekarang coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Coba cerita. Subuh Anda ketemu kan? Zuhur Anda ketemu. Asar Anda juga ketemu. Maghrib, Isya Anda ketemu. 5 kali Anda ketemu. Seminggu ini karena 35 kali Anda ketemu sama Allah. Ya. Nah sekarang coba cerita. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini? Coba cerita. Sudah sedekat apa? Sudah sedalam apa? Coba. Sudah sehangat apa hubungan Anda dengan Allah? Sudah seakrab apa? Coba cerita. Ketika ditanya dalam pelatihan guru, ada 3 reaksi pertanyaan saya tadi dijawabnya dengan cara yang berbeda rupanya. Orang yang pertama ketika ditanya begitu, dia ketika nak menjawab, berat dia nak menjawab. Tebat-tebat, Pak. Kadang-kadang air matanya itu jatuh, Pak. Mungkin kena dalamnya perasaan yang dirasakan. Tapi ada tipe yang kedua ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan lancar. Ya Allah, Bi, 2 tahun setengah aku ternyata masih juga diberi kesehatan oleh Allah, Bi. Masih dicukupkan rezeki untuk menyekolahkan anakku, Bi. Lancar dia bercerita. Tapi ada yang ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Bingung dia. Dia mau cerita apa. Nah sekarang Anda tuh tipe yang mana? Tipe yang pertama, tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga? Yang 3. Kenapa Anda bingung? Ya gimana mungkin tak bingung? Selama ini kita sholat, kita tak pernah jumpa dengan Allahnya. Makanya Anda bingung. Anda bisa cerita Abi, saudara, keluarga, tetangga, karena memang pernah jumpa.
Tapi kenapa Anda bingung? Karena Anda tak pernah jumpa kan selama ini pikiran Anda tuh ke dunia aja masih. Oh enggak Abu Pari, aku ini makomnya tinggi Abu Pari. Ya kalau makom Anda tuh tinggi. Nah, cerita lah mak. Tadi Allah bilang apa? Aja kecil Allah tadi. Ceritalah. Nah sekarang coba lihat. Abi kesimpulannya ingin memberikan satu hal ingatan kembali di masa kecil kita, diingatkan dulu sama ustadz, guru, orang tua. Di muka bumi ini ada satu hal yang kalau dilakukan dengan baik, maka baiklah seluruhnya. Nak jadi apapun pasti baik, Pak. Kalau nak jadi ustadz, baik. Nak jadi guru, baik. Jadi pengusaha, baik. Nak jadi motivator, baik. Nak jadi pejabat, baik. Pokoknya kau nak jadi apapun, kalau yang satu ini kau buat dengan baik, baik semuanya. Apa tuh? Sholat. Makanya Allah sampai ke Rasulullah itu, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Nah boleh jadi saat ini kita belum bisa jadi istri yang baik, itu karena ada masalah masih dengan sholat kita. Kita belum bisa jadi suami yang baik, kakek yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, adik yang baik, kakak yang baik, pemimpin yang baik. Boleh jadi memang masih ada masalah dengan sholat kita. Dalam sholat tuh diajarkan tentang kedisiplinan. Di luar sholat tentunya dia disiplin. Gimana tidak? Coba dilatih subuh, dilatih zuhur, dilatih asar, maghrib, isya. 5 kali kita latih disiplin. Kalinya 1 minggu, kali sebulan, kali setahun. Lah berapa kali usia kitanya? Kalilah. Seharusnya terbentuk menjadi kebiasaan disiplin. Tapi tak aneh manusia lah rajin sholat tak disiplin ya karena kualitas sholatnya masih begitu juga. Dalam sholat tuh diajarkan tentang kejujuran. Di luar sholat tentunya jujur Pak. Nggak mungkin sholat subuh tuh 2 rakaat baru 1 rakaat merasa selesai. Mana mungkin. Maghrib tuh 3 rakaat baru 2 lah selesai. Mana bisa. Diajarkan tentang kejujuran. Maka kalau dilatih itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali sehari harusnya terbentuk kebiasaan pribadi jadi orang jujur. Di dalam sholat juga diajarkan tentang kerendahan hati. Tidak mungkin sombong-sombong melongek kata mencari Allah atau mencari ke bawah. Tahu ya wak Tuhan. Jadi kalau ya wak kau rajin sholat, usuk sholat awak tuh tidak mungkin yo tinggi-tinggi hati. Nah. Tentu jiwanya tuh rendah hatinya Tuhan tidak mau dinaik-naik kata itu. Ini bukan ceramah biasa. Saya datang memang bukan untuk ngasih ceramah ya. Karena saya yakin Anda sudah sering dengarkan ceramah dan kena ceramah kan. Jadi saya tak mungkin datang ke sini itu nak nambah-nambah masalah Anda. Tapi saya ingin pastikan Anda dapat yang mungkin Anda cari selama ini. Apa penyebab akulah rajin ke majelis taklim kok masih juga marah-marah? Lah berangkat ke tanah suci kok masih juga mudah tersinggung. Bahkan sama anak menantu cucu sendiri. Nah, saya bantu temukan ini. Terus apa lagi dampak yang paling fatal itu? Kenapa orang bahkan ketemu guru Anda sendiri kan kadang Anda bingung. Anda pikir waktu kesan pertama setahun 2 tahun ya alhamdulillah lebay. Tapi ketika lama-lama terpancing juga emosi dia. Kenapa terjadi demikian? Nah ini penyebab nomor 1. Ya, mengenai sholat tadi. Ada masalah dengan sholatnya. Yang kedua, karena selama Anda hidup di dunia ini, Anda belum pernah selesai bercakap dengan Allah. Anda tuh belum pernah selesai tamat baca terjemahan Indonesia Al-Quran nih. Jadi cerita sederhananya Anda tuh belum selesai bercakap dengan Allah lagi, makanya kelakuan Anda tuh begitu. Mau bukti? 98,9% coba bayangkan datanya. Selama ini muslim yang sholat di masjid rupanya belum pernah tamat baca terjemahan Al-Quran. Mau bukti? Saya buktikan biar Anda paham apa yang terjadi selama ini di Indonesia. Sekarang jujur ya, tolong jujur. Tak jujur Anda dosa lagi. Tolong jujur. Siapa di antara ibu bapak di sini selama hidup di dunia sampai usia sekarang nih faktanya lah 70-60 tahun usia kita nih belum pernah sekalipun
tamat baca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran nih. Cung! Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, bedotoang doso tuh. Nah, tuh. Kan? Terjemahan aja. Bukan Arabnya, terjemahan. Nah, itu data Abi tadi. Nah, lebih puluh 98% tadi tuh. Nah, 100% puluh kata apa tuh? Mak, cobalah mak. Kan aneh mak. Amak waktu ketek TK tuh dari pagi siang tuh mendangan guru tuh amak nongkrongnya belajar amak selesai ya mak. 6 tahun di bangku SD tuh dari pagi siang tuh amak dangan guru-guru tuh selesai 6 tahun amak belajar nyoma. Setelah tambah SMP, SMA mak 6 tahun ditambah lah mak dari pagi siang sore amak mendangan guru-guru hebat amak tuh. Ditambah pula kuliah, 4 tahun kuliah, profesor, doktor, insinyur tuh awak dangan dari pagi sampai sore siang malam tuh. Bahkan ditambah pula ustadz-ustadz yang amat senang itu lah belajar pula amat mendengarkan tausiah ceramahnya lamo pula. Selesai amat mengecek je mereka tuh. Tapi kenapa kok dengan Allah tuh Anda kok tidak pernah selesai-selesai? Kok bisa-bisanya Anda tak pernah selesai dengan Allah bercakap? Anda tahu kenapa Rasulullah itu akhlaknya Quran? Kenalah selesai, mak. Bahkan ketika mendengarkan ayat demi ayat aja sakit mendomam dia. Kita ini tinggal baca aja tak selesai. Tak selesai, tapi bahasa Arabnya. Karena dari dulu edukasi Indonesia itu gitu-gitu aja. Karena seolah-olah kalau di Indonesia ini kalau dia pandai baca Arab tuh angkanya keren tuh. Makanya tak aneh. Ada orang pandai baca Quran, hafal Quran, tapi akhlaknya tak Quran. Dia apa? Dia cuma baca. Baca tuh baru sampai di titik kita dapat pahala dari setiap bacaan, dari setiap hurufnya, walaupun masih terbatas kata-kata. Baru dapat pahala. Tapi mengenai apakah dapat menghadapi masalah, kudu paham. Contoh, kalau Anda tak pernah selesai baca terjemahan Quran atau bahasa sederhana abinnya, kalau Anda tak pernah selesai bercakap dengan Allah, maka banyak masalah hidup Anda akan gagal. Contoh, perkara masalah anak saja. Tentang anak, mak. Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan kita selama ini nih. Abi mau tanya nih, Pak Haji. Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan, Pak, untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Untuk menyenangkan, untuk menyusahkan? Kompak Anda, anak menantu cucu bilang di sini anak itu untuk menyenangkan. Siapa yang ngajarkan Anda? Ustadz mana pula lagi yang ngajarkan Anda tuh anak tuh untuk menyenangkan? Siapa yang bilang? Apa nama pondok pesantrennya? Coba sebutkan. Tapi Abu Pari kami pernah dengar yang Qurrata Ayun tuh Abu Pari itu doa, mak. Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai penyenang hati. Itu keinginan kita. Sekarang perkara anak ini ya, Anda pernah tanya enggak sama Allah tuh? Untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Anda jawab untuk menyenangkan apa bunyinya? Apa pernah Anda mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya anak yang kuberikan, yang kutitipkan untuk menyenangkan. Ada enggak? Ada enggak? Ada yang ragu-ragu ya karena Anda belum selesai, makanya Anda ragu-ragu jadinya. Atau Anda pernah mendengarkan Rasulullah, Umar, Ali, Utsman, kemari. Sesungguhnya anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan itu untuk menyenangkan. Ada enggak? Allah enggak ada ngajarkan, Nabi enggak ada ngajarkan, lalu siapa yang ngajarkan awak selama kau? Karena kalau manusia tuh sikap perilakunya tuh ditentukan dari apa yang dia pikir, yang dia pelajari, yang dia pikirkan, yang dia dengar, yang dia rasa, yang dia yakini. Itu yang menentukan sikap dia, perilaku dia, termasuk dalam pendidikan anak. Kalau selama ini Anda punya pikiran, keyakinan anak untuk menyenangkan, maka ternyata faktanya di rumah berantakan, anak bertengkar, yang terjadi apa? Marah Anda karena tak sesuai dengan keinginan Anda. Nah sekarang Abi mau coba nih, sebelum ayanda ibunda tutup usia nih, Abi mau berikan satu hal. Kalau Anda masih ragu atau kita beda pendapat nih tentang masalah anak tadi itu, ya gini aja lah, tanya aja lah sama Allah sekarang. Kalau kita tanya guru-guru kita, nanti kita ngadu-ngadu guru kita pula siapa yang paling hebat. Lebih baik tanya aja sama Allah langsung. Pernah nggak nanya sama Allah perkara anak nih?
Ternyata di dalam Al-Quran ini Allah jelaskan sesungguhnya satu, anak tuh ujian. Dua, anak tuh cobaan. Tiga, diantaranya ada yang menjadi musuh. Empat, anak yang menyiksa. Lima, ada yang mengazab. Tak ada satupun bunyinya anak tuh untuk menyenangkan. Hingga akhirnya ada orang-orang yang ketika bertemu dengan Abu Fari, ketika pulang ke rumah, Pak, ketika rumahnya berantakan, anak bertengkar, tuh, apa yang terjadi? Ya, memang begitu, kata Allah. Mau gimana lagi, Bi? Katanya anak tuh ujian, cobaan. Di antara ada yang jadi musuh, menyiksa, mengazab. Ya terimalah. Tuh. Secara psikologis, iya memang Allah bilang begitu. Secara psikologis, dia bisa menerima. Barulah terbuka arti makna ilmu menarimo. Kalaulah memang Allah pengennya begitu, ba'a pula lai. Tak mungkin pula awak melawan. Tak bisa ya Allah, anak untuk jadi cobaan, anak untuk menyenangkan ya Allah. Mana mungkin begitu? Maka kalau seandainya ada di antara Anda pulang pengennya anak itu sesuai keinginan harapan Anda, kau melawan Tuhan namanya kau. Sekarang, lah tahu sekarang anak itu untuk ujian dan cobaan. Ada yang menjadi musuh, ada yang menyiksa, ada yang mengazab. Sekarang Abi nak tanya dulu, Abi tes dulu lah, Mak. Rupanya Mak Beko, Mak pulang ke rumah. Mak dimaki, dihina, jo anak menantu cucu Mak. Ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Hah? Wah, harus ikhlas. Itu baru namanya kaji tinggi, Mak. Kalau Anda bilang tak ikhlas, ini sama saja. Aku tak ikhlas, ya Allah, anak tuh jadi ujian. Melawan. Akhirnya besok diuji lagi sama Allah. Anda tahu enggak kenapa anak tuh belum berubah-berubah juga? Mungkin ada di antara Anda berkata, anakku sedang diuji sama Allah. Padahal yang diuji itu bukan anak tuh. Anda tuh yang sedang diuji. Ya gimana tidak aku uji dia, bapak-bapak. Nih Habib Fadli waktu dia ke Mekah kemarin tuh, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Dikirim anak jadi ujian. Marah. Ini tak nyambung. Lah kau minta jadi orang sabar, diuji kau pula yang marah. Sementara kalau seandainya dia sabar, dia ikhlas saja. Ku berikan petunjuk ke hati anaknya, dapat hidayah, anaknya berubah. Tapi kenapa tak berubah-berubah sampai saat ini? Karena maknya tuh tak lulus-lulus, Bi. Makanya ku uji terus dia. Dia keras, aku nih lebih keras. Kau tegas, aku lebih tegas. Kalau ku bilang anak tuh ujian, ujian. Tak bisa kau nak melawan. Nerimo kau. Kalau betul kau sempurna imannya, nah apa bukti iman orang tuh sempurna? Anda masih ingat rukun iman yang ke-6? Apa rukun iman yang ke-6 tuh bunyinya? Beriman kepada qada dan maksudnya tuh terima yang baik, terima yang buruk. Kalau kau ingin tahu ilmu kau itu sempurna, mati terima yang baik, terima yang buruk. Itu baru sempurnanya iman. Kalau kau cuma pengen anak kau baik saja, buruknya tak mau. Itu bukti iman kau tuh masih 5,5. Kalaupun kau jadi ustazah, ustazah yang nanggung. Ustaz tanggung. Kalau ya betul, ya terima dong. Apa yang menurut kau baik, belum tentu menurut Allah tuh baik. Apa yang menurut kau buruk, belum tentu menurut Allah tuh buruk. Aku tuh lebih mengetahui dari apa yang kau pikirkan. Jadi nanti Pak Haji, kalau balik ke rumah, dimaki, dihina juga anak menantu cucu, ikhlas tidak? Salam dulu kan ya. Kenapa kita harus ikhlas? Tentu kita nanya juga sama Allah. Kan sakit tuh, nahan tuh. Kenapa kita harus ikhlas? Satu kata Allah itu. Karena tugasmu itu cuma menyampaikan. Mengingatkan mereka agar mereka beriman dan bertakwa. Bukan ngasih petunjuk dan hidayah. Sehebat apapun komunikasi ilmu kau tua mendidik anak kau, kalau memang aku belum mau memberikan petunjuk hidayah, kau takkan mampu. Karena yang ku ingin uji itu bukan anak kau yang ingin ku uji. Tapi sakit
Ya Allah, bukankah tadiku juga bilang, barang siapa yang menahan amarah, sakitnya tua, surgalah tempatnya. Makanya Abi senang kalau ada yang mancing-mancing emosi amarah anak-anak nih. Kenapa? Karena Abi ini waras. Kenapa Abi bilang waras? Cobalah bilang, bayangkan Pak, Allah bilang tuh barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Betul? Kalau di rumah tuh paling siapa yang sering mancing emosi amarah? Siapa? Anak. Anak mancing emosi, mak, tahan. Surgalah tempatnya. Mancing lagi emosi yang satunya, tahan. Surgalah tempatnya. Suami mancing emosi, Pak, tahan. Surgalah tempatnya. Betul tidak? Jadi sebenarnya kondisi ketika ada orang mancing emosi amarah kita, sebenarnya kondisi itu tuh menguntungkan atau merugikan sih? Kondisinya menguntungkan atau merugikan? Nah, kalau Anda merasa kondisi itu tuh menguntungkan, seharusnya ekspresi Anda ketika dipancing emosi itu seharusnya apa? Alhamdulillah, bukan marah. Makanya ada orang di mana orang lah marah-marah di mukanya tapi galak juga. Itu kaji tinggi mah. Bukan nyota singgung. Paham, Mak? Saya coba sekarang kamak. Kalau ndak Debi sakit, Bi. Sampai-sampai ndak keluar air mata oleh Bi. Lah kadahalam sakitnya kok. Tetap aja Bi mau tanya ke Mak. Ya. Wajar sebetulnya kan, Bi. Kami ingin anak untuk menyenangkan. 9 bulan kami mengandungnya dulu tuh. Makan tak enak. Tidur kami tak nyenyak. Berjalan pun kami tak normal, Biha. Waktu melahirkan saja, mempertaruhkan nyawa kami ini, Bi. Iya kalau normal. Kalau sesar tuh tahu ndak 15 juta. Lah lahir dibelikan popoknya di TK, kan anak tuh di SD, kan anak tuh di SMP, kan anak tuh SMA, kan anak tuh di kuliah, anak tuh udah nikahan, Bi. Ada lagi pula modal, Bi. Wajar aku ingin anak untuk menyenangkan. Ini bukan masalah wajar atau tidak wajar. Masalahnya tuh siapa yang ngajarkan awak Tuhan. Terus gimana kalau begitu? Kami kan selama ini tuh niatnya baik, Abu Fahri. Niat baik tuh boleh. Tapi caranya juga harus baik. Tak bisa dengan tangan, dengan mulut, apa? Dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Makanya ada orang yang diam, tapi banyak diamnya diam yang salah. Diamnya banyak yang merajuk. Diamnya maksud di situ tuh isinya doa. Ya Allah, telah kuingatkan dengan tanganku, sampaikan dengan mulutku, ya Allah. Maka ku berserah diri padamu, ya Allah. Nah, harusnya begitu, bukannya merajuk. Kalau Anda merajuk, diamnya energinya masih negatif. Berharap nanti dia datang, minta maaf. Rupanya tak datang-datang. Tersinggung lagi Anda. Sakit lagi Anda. Itu psikologinya. Tapi kalau Anda kembali kepada doa, maka Allah selanjutkan ayatnya. Barang siapa yang berserah diri padaku, maka ku teguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Nah, jadi gimana Bu Pari? Kami kan selama ini takut kami diminta pertanggungjawaban sama Allah. Betul, Pak. Setiap orang tua tuh pasti diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Tapi tentang permasalahan yang gimana? Yang diminta permasalahan tentang diminta tanggung jawab tuh Pak, yang kayak gini Pak. Contoh tentang sholat aja, yang diminta pertanggungjawaban sama Allah Pak. Ya, ketika nak bangun, nak sholat, nak apalah mamah nih, nak bangunlah, nak sholat, apalah mamah nih, nak bangun. Kau ya dikasih tahu kau berlawan, kau terserah kau kalau begitu. Capek ngasih tahu kau. Nah, ini orang tua yang diminta pertanggungjawabannya sama Allah tuh. Bukan orang tua yang ketika mak bangun, nak sholat, apalah mama nih, nak bangun, nak sholat, nak pergilah mama, nak bangun, nak sholat, nak bangun, nak sholat. Bukan orang tua yang terus mengingatkan, menyampaikan agar mereka beriman dan bertakwa. Paham? Dan tidak ada sedikit pun pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang mereka lakukan, melainkan kewajibanmu cumalah mengingatkan mereka agar mereka beriman dan bertakwa. Jadi gimana lagi? Ingatkan lagi. Jadi gimana lagi? Ingatkan lagi. Itulah yang Allah perintahkan.
Bukan kau merajo. Kau dek gara-gara sakit hati kau kemarin merajo. Nah, saya cuma ingin pastikan betulkah kita nih berakhlak Quran, ya, maka ikuti langkah-langkah Allah tuh. Siapapun yang mengikuti perintahku dan petunjukku, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau dia mengikuti nafsu amarahnya, mengingkari apa yang telah kuperintahkan, nerakalah tempatnya. Apalagi kata Allah, sakit Abu Falilah banyak yang dibuat. Apa perintah sama Allah lagi? Berikanlah mereka maaf. Apalagi bunyinya, maafkanlah mereka. Anda kalau tak beri dia maaf, Anda tak ridho dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya Allah melihat itu, hendak mencari anak durhaka. Dia ginyo musibah. Kecelakaan anak awak tuh di jalan patah kakinya. Abek awak yo yang sedih. Di mulut awak tadi itu, matinya dikubur, disiksa, dikubur. Kasihan yo maaf. Makanya tak diajaran Quran tuh untuk mengecek yang buruk-buruk, dek sakit hati, ngecek yang buruk. Contoh, kisah maling kundang tuh. Sebenarnya cerita maling kundang kok yang durhaka tuh amaknya atau anaknya, Pak? Yang durhaka tuh anaknya atau amaknya? Amaknya nyumpahin, lado yang paham tuh, Tapi mak, kalau ada yang mengatakan durhaka tuh adalah amaknya, kok memang anak ndak tahu diri, Boleh ndak awak di satu sisi juga menyakiti orang tua? Boleh ndak? Boleh awak ndak durhaka orang tua? Boleh ndak? Jadi ada kesalahpahaman materi ini. Rupanya mak cerita maling kundang tadi itu sebenarnya mengajarkan awak kalau awak jadi amak, kalau awak sakit hati, jangan macam itu, Itu kejadian deko, Tapi di sisi lain mengajarkan, nah kalau awak jadi anak, jangan macam itu ke orang tua, Begitu beko kejadiannya, Jadi sebenarnya yang durhaka itu duo-duonya, Nggak boleh awak jadi amak macam itu. Mana boleh awak mendoakan keburukan buat orang lain, betul? Apalagi mendoakan keburukan buat anak surang. Kalau dia sakit hatinya potong mati lah, nak beko rasuan rasa sakit hati mak beko nanti kadang menikah rumah tangga baru orang tahu. Jangan boleh begitu. Mana boleh macam itu. Dek tadi sakit hati awak macam itu, maaf. Amak kalau ndak ikhlas, ndak ridho, disiksa beko di neraka, awak juga yang sedih beko. Memang amak pengen seburuk-buruknya nak tuh, amak pengennya beko di neraka, mak. Seburuk-buruknya tuh nyakit hati awak tuh memang amak pengennya dikuburnya disiksa. Pengen amak macam itunya. Lebih baik awak maafkan mereka. Diampuni sama Allah. Dan ketika itu awak pun dapat pula pahala. Awak sabarkan, ikhlas, ridho, mulia pula awak di sisi Allah. Dan ternyata anak tuh dengan doa awak dihijabah hingga akhirnya anak tuh beko masuk surga pula. Mungkin ada saat ini Anda punya anak tuh nakal, degil, bermasalah. Mungkin ada yang sulit diatur, tidak tahu kan jadi apa anak tua. Memang mungkin saat ini dia seperti itu, mak. Tapi itu kan saat ini. Kita kan tidak tahu yang terjadi 3, 5, 10 tahun ke depan. Boleh jadi anak yang Anda katakan nakal, degil, bermasalah, sulit diatur itu jangan-jangan suatu nanti dia pula yang lebih baik dari kita, lebih soleh. Dia pula yang memandikan jenazah kita, dia pula yang mendoakan kita, cucu kita tuh mah dididiknya jadi habis Quran, mak hingga ini bisa ngasih syafaat sekeluarga juga masuk surga. Contohlah, almarhum Ustaz Japri Bukhari, ketemu kemarin sama ibunya Umi Tatu, Pak. Rupanya dia cerita bahwa Ujek itu dulu pernah terjebak narkoba, betul? Tapi ketika meninggal dunia kemarin, tuh tidak hanya Indonesia yang merasa kehilangan beliau, Asia Tenggara, Eropa pun merasa kehilangan beliau saat itu. Termasuk masalah gitorolis. Anda mungkin angkatan-angkatan gitorolis, kan wajah-wajah gitorolis kayak gini nih. Putihnya jenggot, Pak. Ya. Kayak gitu. Ternyata gitorolis itu mak penyanyi musik rock metal kan. Tapi ketika sebelum tutup usianya hijrah, berubah albumnya jadi album religi tuh, Yang baru-baru anak muda dari Solo, dari Sulaiman, penyanyi musik rock metal di Bali tuh, Sekarang menjadi jamaah tablik pendakwah di Indonesia. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja pandai pulaunya sekarang macam itu, Dan masih banyak lagi, mak. Kalau kita mau jujur-jujur, mungkin ada guru Anda punya guru hebat, selusurilah guru hebat Anda. Tuh, Rupanya guru Anda yang Anda katakan hebat, tuh, kalau diselusuri, dia juga punya masa lalu. Sama kayak ibu-ibu, bapak-bapak sekarang nih, Ini kan baru-baru sekarang-sekarang aja nongkrong-nongkrong di majelis taklim, di masjid. Dulu kecil-kecil dulu nongkrongnya di mana? Di mana?
Ini ibu-ibu ini baru aja kan pakai baju bergamis-gamis, berjibak-jibak panjang, lah pandai pula bercadar-cadar. Dulu gimana? Jangan-jangan dulu berjilbab pun tidak, berjilbab pun pendek itu seksi pula. Sekarang wih mantap ha. Ya, ternyata kita aja butuh waktu proses kan hingga akhirnya seperti sekarang ini kualitas kita. Betul? Betul? Berarti anak menantu cucu kita juga butuh proses. Nah, itulah tentang sedikit hidup tanpa marah yang kemarin kita berikan nih pelatihannya. Dan kita berikan juga pelatihan salat kusuknya. Di mana kemarin saya ketemu Umi Tatu tuh dia beli buku saya nih dengan harga 3 juta rupiah. Dia beli 3 buku, Pak. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau buku Abi ini? Ada yang mau buku Abi nih, Han? Gimana cara ngadepin orang pemarah? Gimana kita bisa nih menghilangkan kemarahan kita? Ada yang mau buku Abi? Cung, yang tinggi. 3 juta. Oh, masih ngangkat tangan juga rupanya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, akhirnya kami panitia itu buat sebuah program, Pak, untuk kegiatan Safari Dakwah ini, support kegiatan kami. Dan Abi lagi doakan Abi lagi persiapan di Kota Bandung bikin Pusdiklat Al-Quran, Pusat Pendidikan Pelatihan Manusia Berakhlak Al-Quran. Maka kita bikin program untuk Anda yang ingin support dakwah kami, Pejuang Subuh, Safari Dakwah Indonesia. Ada orang-orang yang berdonasi kemarin di Yogyakarta, Bandung, Jabodetabek itu. Macam-macam mereka berdonasi. Ada yang berdonasi mereka 10 juta, ada yang berdonasi tanah rumahnya, ada yang berdonasi 5 juta, macam-macam. Hingga akhirnya saya pengen coba berikan kesempatan Anda. Bagi Anda yang mau berdonasi, silakan nih. Hanya Abi berikan untuk Kota Jambi, ini mungkin pertama kali di Jambi ya. Anda yang ingin bantu panitia, yang ingin berdonasi, silakan nanti. Tapi dapat langsung hadiah dari Abi. 1 Al-Quran terlengkap saat ini di Indonesia yang konsepnya baca, paham, tadabur, dan amal. Dan buku Hidup Tanpa Marah dan Sholat Kusuk dari awal Anda mendengarkan azam, arti, makna, terjemahan, gambar, terapi, relaksasinya, dan nomor telepon Nabi semua ada di sini. Tapi saya ingin berikan kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi. Nominalnya silakan ya, tapi Anda yang pengen bukunya aja tuh panitia juga jual murah bukunya. Tapi ketika nanti Anda ingin berdonasi, maka Abi minta Anda doakan Abi. Mudah-mudahan ilmu ini teh menjadi berkah, bermanfaat, jadi amal jariah. Yuk, siapa yang mau berdonasi bantu panitia nih ya, untuk kegiatan pendidikan sosial dan dakwah di Indonesia. Tapi saya sebutkan nominalnya aja ya. Ada yang mau berdonasi 10 juta rupiah? Ada? Aduh, semua orang pengen. Tapi sesuaikan saja kemampuan. Ya, ada yang berdonasi 5 juta rupiah,